Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus Tuhan kita adalah seorang pendoa. Dalam berbagai event penting dalam hidupnya, sebelum dia memasuki event penting atau di dalam momen penting di dalam hidupnya, Tuhan Yesus berdoa. Saat dia dibaptis, Tuhan Yesus berdoa. Saat dia akan memilih 12 rasulnya, dia berdoa. Saat dia menampakkan kemuliaannya di gunung Transfigurasi, dia berdoa. Dan sebelum dia menderita sengsara, dia berdoa di Taman Getsemani. Namun tidak hanya dalam momen-momen penting saja Tuhan Yesus berdoa, bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia juga berdoa. Injil sering mengatakan bahwa setelah dia mengadakan seharian penuh mengadakan pelayanan, entah itu melakukan mukjizat, penyembuhan atau pewartaan, dia akan pergi ke tempat yang tenang di mana dia berdoa. Ini menjadi sebuah kekhasan atau sebuah karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pendoa. Pertanyaannya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mengaku diri sebagai seorang Kristiani, pengikut Kristus, murid-murid Yesus, seorang pendoa bukan? Jangan-jangan hanya berdoa saat kita butuh. Jangan-jangan kita hanya berdoa kalau hari Minggu saja. Selebihnya lupa. Ya, ini mungkin panggilan buat kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh ikuti Yesus, ya salah satu karakter sebagai orang Kristiani adalah menjadi pendoa. Namun saya tidak akan masuk ke sana ya. Ada hal yang menarik. Kenapa kalau dalam Injil kita sebenarnya jarang melihat isi doanya Tuhan Yesus. Ya, benar bahwa Tuhan Yesus ini seorang yang pendoa, yang rajin berdoa, tetapi tidak banyak kita tahu isi dari doanya ini. Hanya beberapa momen penting saja kita bisa melihat isi atau konten ya, konten dari doa Tuhan Yesus ini. Yang pertama, saat Yesus mengajar doa Bapa kami, ya,
Itu konten ya, isinya doa Bapa kami. Doa Bapa kami di Injil apa? Ada yang tahu? Nanti dapat pisang. Iya. Di Injil Markus, salah. Iya. Di Injil Matius, bab berapa ada yang tahu? Jadi saya kasih pisang. Ya, di bab 9 ya. Nanti silahkan dicek ya. Apalagi, momen apalagi kita mengetahui konten dari doanya Yesus. Saat Yesus di mana? Di Taman Getsemani. Di sakratul mautnya Yesus berdoa dan kita mendengar isi doa dari Tuhan Yesus. Namun hari ini kita mendengar juga isi dari doa Tuhan Yesus. Secara khusus ya, yang kita dengarkan hari ini yang disebut sebagai doa Tuhan Yesus sebagai Imam Agung. Ada di bab 17 Yohanes. Jadi satu bab ini, bab 17, ini isinya doa Yesus. Kontennya doa Yesus ya. Dan ini doa yang sangat penting, kenapa? Karena doa ini didoakan Yesus sebelum dia ya masuk ke dalam kisah sengsaranya. Dan tentunya ada banyak sekali yang bisa kita bahas di sini. Dan karena kita tidak punya banyak waktu ya, saya akan coba fokus saja satu poin. Ya, kalau pengen lebih jelas lagi bisa nonton ya katekese Bible Study di YouTube saya. Kemarin malam saya baru bahas ini panjang lebar. Tapi saya ingin fokus satu ya. Satu poin dari doa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mengatakan ya, dia ingin menguduskan para murid. Kalau kita lihat konteksnya ya, Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa dia akan naik ke surga, kembali kepada Bapa. Tetapi doanya kepada murid-muridnya bahwa dia ingin para muridnya tetap di dunia. Jadi Yesus akan pergi ke Bapa, tetapi murid-muridnya jangan ikut dulu ya, tetap tinggal di dunia. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus punya misi buat mereka. Dan agar misi ini berlangsung dengan lancar, Tuhan Yesus bilang apa? Saya akan menguduskan mereka di dalam kebenaran. Menguduskan mereka di dalam kebenaran. Romo maksudnya menguduskan dalam kebenaran itu apa? Menguduskan. Menguduskan itu kan membuat kudus ya. Membuat sesuatu menjadi suci. Dan kadang-kadang kalau kita mendengar kata kudus, mendengar kata suci, biasanya yang keluar dalam pikiran kita ini adalah para kudus di surga. Ya, Santo dan Santa. Santa Maria, Santo Yusuf, ya, Santo Petrus, ya, Santo Paulus, Santa Monica dan sebagainya. Mereka adalah para kudus di surga. Makanya disebut Santo Santa. Kenapa disebut Santo Santa? Ada yang tahu? Pisang 2 ya. Kata Santo dan Santa ini dari bahasa Latin artinya sanctus ya, yang artinya ya kudus, suci ya. Santo itu untuk cowok, Santa untuk cewek ya. Tetapi kalau kita kembali ke makna kata kudus atau suci di dalam kitab suci, makna dasarnya sebenarnya adalah kalau kita sesuatu itu dikuduskan, itu berarti dipisahkan dan dikhususkan. Ya, dipisahkan dari fungsi yang biasa-biasa saja dan dikhususkan untuk sebuah tujuan atau fungsi yang khusus. Mungkin untuk lebih agak berat ya, mungkin untuk membuatnya sedikit ringan saya kasih contoh. Tahu air kudus atau air suci? Kenapa air itu disebut suci? Air kudus. Tahu kan? Air kudus, air suci ya. Kenapa airnya disebut kudus atau suci? Karena air ini sudah diberkati dan dikhususkan. Air ini air suci, jadi sudah dipisahkan dari penggunaan biasa sehari-hari. Air suci tidak bisa lagi digunakan untuk mandi, untuk minum ya. Apalagi untuk kumur setelah sikat gigi, nggak boleh ya. Karena sudah dikhususkan untuk keperluan keagamaan. Untuk membuat tanda salib ya, untuk memerciki benda-benda kudus yang lain, memerciki orang, memberkati orang. Jadi nggak bisa dipakai yang lain karena sudah dikhususkan, sudah dikuduskan.
Contoh lain seperti piala ya. Piala yang biasa dipakai dalam perayaan Ekaristi itu piala yang kudus, piala yang suci, yang sudah dikuduskan. Jadi nggak boleh lagi digunakan untuk hal-hal lain. Mungkin suatu hari Romo Bayu ya lagi haus nih di pasturan, kebetulan gelas dan mug itu habis, hilang entah kemana ya. Mungkin di bawah Romo Adrian ya, atau di bawah Romo Joseto kemana gitu ya. Sehingga tidak ada mug, nggak ada gelas sama sekali. Nah kebetulan di kamar saya ada piala ya. Dan saya pakailah piala itu untuk minum air. Boleh? Nggak boleh. Karena piala itu sudah dikuduskan, dikhususkan untuk perayaan Ekaristi. Fungsi lain tidak boleh. Oke. Yang menarik adalah yang dikuduskan itu tidak hanya benda, tidak hanya air suci, tidak hanya piala kudus, tetapi juga bisa manusia. Makanya Tuhan Yesus menguduskan para rasul, para muridnya. Kenapa dikuduskan? Karena mereka tidak lagi ya menjadi bagian dari dunia, tapi dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran itu siapa? Ada yang tahu? Siapa atau apa? Siapa? Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus bilang apa tentang dirinya? Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Pinter ya. Orang Katolik hafal kok kitab suci. Yohanes 14 ayat 6. Dikuduskan di dalam kebenaran berarti dikuduskan menjadi milik Yesus. Para murid ini dikuduskan tidak lagi menjadi bagian atau milik dunia, tapi kini sudah menjadi milik Yesus. Dan pengudusan ini tidak hanya untuk para rasul ya 12 rasul, tetapi kepada semua murid Yesus. Saya dan Anda semua. Pertanyaannya, kapan kita dikuduskan? Kapan kita menjadi milik Yesus? Ada yang tahu? Nanti dapat foto bareng dengan Romo Bayu. Iya. Ada yang tahu kapan kita dikuduskan? Saat kita dibaptis. Ada yang benar? Ya, nanti silakan temui saya di belakang, foto bersama. Saat kita dibaptis, kita dikuduskan. Kita tidak lagi menjadi milik dunia, tapi milik Tuhan. Milik Tuhan Yesus. Tapi kita tetap di dunia, karena kita juga punya misi. Membawa Yesus kepada sesama. Masalahnya teman-teman sekalian, ya karena kita sudah hidup lama di dunia, ya, kadang-kadang kita sering lupa bahwa kita ini milik Kristus. Dan kita lebih hidup sebagai orang duniawi, lebih duniawi, lupa identitas kita sebagai milik Kristus. Dan concern kita setiap hari ya hal-hal duniawi, lupa dengan status dan identitas kita sebagai milik Kristus. Kalau kita cari barang-barang duniawi, hal-hal duniawi, wah semangatnya luar biasa. Bahkan semua dikorbankan. Kesehatan dikorbankan, relasi dengan orang-orang dikorbankan, orang-orang di sekitar kita dikorbankan. Bahkan Tuhan pun kalau perlu dikorbankan untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Karena kita lupa bahwa kita sudah dikuduskan, kita sudah dikhususkan untuk Tuhan. Dan ini kita diingatkan kembali bahwa kita milik Tuhan. Tapi di sisi lain juga saya tidak mengatakan ya bahwa Bapak Ibu teman-teman sekalian semua harus masuk biara. Semua harus pergi ke padang gurun dan bertapa. Menjadi rahib. Tidak. Biar suster-suster di sini aja yang masuk biara ya. Tapi suster di sini juga masih buka lowongan. Ya, kalau teman-teman ada yang merasa terpanggil, silahkan. Ya. Menjadi romo juga seperti Romo Bayu, silahkan terbuka. Ya, syaratnya apa?
Syaratnya apa? Ya, harus ganteng. Iya. Enggak perlu semuanya masuk biara. Enggak perlu semuanya pergi ke padang gurun bertapa, tidak. Kekudusan, menjadi kudus, menjadi milik Tuhan Yesus, itu bisa kita lakukan sekarang dengan kondisi kita sekarang siapa. Kalau orang tua, ya jadilah orang tua yang kudus. Kalau suami atau istri, jadilah suami dan istri yang suci. Kalau seorang pekerja, profesional, jadilah profesional yang kudus. Seorang guru, seorang murid, seorang anak, jadilah seorang guru dan murid yang kudus untuk Tuhan Yesus. Romo menjadi orang tua yang kudus itu seperti apa sih? Ya. Apakah saya sebagai orang tua yang kudus itu harus setiap hari ya berdoa di kapel adorasi 24 jam setiap hari? Ya enggak juga kayak gitu, Bu. Iya. Kalau Ibu berdoa di adorasi 24 jam 7 hari seminggu, Ibu enggak, itu namanya bukan orang tua ya. Itu namanya kamera CCTV ya. 24 jam. Ya jadi orang tua ya menjadi orang tua yang baik, berdedikasi, penuh pengorbanan, penuh kasih kepada anak-anaknya, dan membawa anak-anaknya kepada Yesus. Itu saja sudah sangat susah loh. Dan ini bisa menjadi jalan kekudusan. Jadilah seorang karyawan, pekerja, bisnismen, profesional yang kudus. Bagaimana? Bukan berarti kita ke kantor kemudian mulai bertapa, bermeditasi seharian di kantor. Bukan, nanti dipecat ya. Tapi jadilah seorang pekerja yang rajin, pekerja keras dan jujur. Ini jalan kekudusan yang kita bisa lakukan setiap hari. Karena kita milik Yesus. Kadang-kadang pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, Romo, bagaimana saya bisa tetap menjalankan hidup doa di tengah kondisi kesibukan saya sehari-hari. Ya, saya pengen punya waktu doa lebih banyak, Romo. Tapi pulang ke rumah setelah kerja capek, ya. Masih ngurus anak, ya. Masih ngurus hal-hal lain. Ya, sisa waktu ya tinggal sedikit, itu pun capek, ngantuk. Seolah-olah saya merasa bersalah, Romo, karena pengen berdoa untuk Tuhan tapi nggak ada energi, kurang waktu. Bagaimana, Romo? Jawaban saya mungkin kita salah mengerti arti doa. Doa benar, itu ada waktunya, tetapi hidup kita pun bisa menjadi doa. Persembahkanlah pekerjaanmu sehari-hari kepada Tuhan sebagai doa. Persembahkanlah usahamu merawat anak-anakmu sebagai bentuk doa. Saya mengajar sebagai seorang Romo, ya, sebagai seorang YouTuber, ya. Ini saya persembahkan juga kepada Tuhan menjadi sebuah doa. Sehingga doa bukan lagi sebuah hal yang ada di pojok sana, menunggu sisa-sisa waktu kita. Semua hidup kita milik Tuhan Yesus. Dan marilah setiap bagian hidup kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari seorang beato, orang kudus yang baru saja dijadikan beato, ya, dinyatakan sebagai beato atau orang yang terberkati. Namanya seorang remaja, ya, namanya Carlo Acutis. Dia seorang pelajar biasa. Dia suka main PlayStation. Dia juga ahli komputer. Tapi kenapa kok dia bisa jadi orang kudus? Padahal terlihat hidupnya biasa-biasa saja. Karena apa yang dia miliki setiap hari dia persembahkan kepada Tuhan. Keahliannya dalam komputer, ya, tidak hanya main komputer saja, tapi juga dipakai membuat website agar orang-orang lebih mencintai Ekaristi. Dan bahkan waktu dia sakit pun, dia kena leukemia, ya, dan meninggal dalam usia muda,
Dan dia berkata bahwa dalam sakitnya ini pun saya persembahkan kepada Tuhan untuk paus, untuk para uskup dan imam. Kalau seorang Carlo Acutis, remaja yang biasa-biasa saja bisa menjadi orang kudus, kita semua di sini pun bisa. Kita selalu diingatkan, kita sudah dikuduskan, kita bukan lagi milik dunia, tetapi milik siapa? Milik Yesus. Amin.